Baru-baru ini, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, era Presiden SBY, Faisal Basri mengatakan, kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di pertambangan, khususnya nikel, bukannya menguntungkan Indonesia, malah bikin buntung alias rugi. Bahkan Faisal mengatakan bahwa keuntungan sebesar 90% hasil hilirisasi nikel dalam negeri justru lari ke Cina, sedangkan Indonesia hanya mendapatkan 10% saja. Apakah benar demikian? Jangan kemana-mana, kita bedah tuntas bersama. Jadi sebelum lanjut untuk pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi hilirisasi. Jangan sampai kita bahas hilirisasi tapi tidak paham definisi hilirisasi itu sendiri. Mengutip dari website resmi kemenku.go.id, hilirisasi disebut dengan downstreaming atau value adding. Tujuannya untuk meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut guna meningkatkan nilai tambah domestik. Di situ terdapat dua poin yang sangat penting, yaitu kata bahan mentah dan nilai tambah. Lebih lanjut, hilirisasi resmi diberlakukan oleh pemerintah pada biji nikel pada Januari 2020. Selanjutnya, pada 10 Juni 2023 untuk kebijakan larangan ekspor biji bauksit. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan sebelum adanya hilirisasi ekspor biji nikel, pada 2010 hingga 2019 atau sekitar 10 tahun ya, rata-rata keuntungan per tahunnya yang didapat oleh negara 710 juta US dollar dengan volume menembus 23,28 juta ton. Sedangkan setelah hilirisasi diberlakukan, hanya dengan kurun waktu 3 tahun saja, yakni sekitar 2020 hingga 2022, rata-rata nilai ekspor untuk ferronikel mampu dilipat gandakan menjadi 8,48 miliar US dollar. Sementara nilai ekspor nikel dan produk lainnya melonjak sebesar 2,69 miliar US dollar. Dari sisi berat, rata-rata volume ekspor ferronikel melonjak menjadi 4 juta ton, sementara nikel dan barang daripadanya atau produk lain mencapai 346.000 ton. Untuk lebih mudah dipahami, kita ambil contoh dalam 1 tahun pendapatan terakhir dari nikel sebelum dan sesudah adanya hilirisasi. Kita ambil contoh 1 tahun terdekat saja, yakni tahun 2019 dan 2022. Total pendapatan Indonesia dari nikel pada tahun 2019 sekitar 3,63 miliar US dollar, dengan rincian 1 miliar dari biji nikel, 2,5 miliar dari ferronikel, dan pendapatan dari produk lain seperti biji nikel mentah sebesar 813 juta US dollar. Sedangkan di tahun 2022, pendapatan ekspor Indonesia dari nikel sekitar 19,6 miliar US dollar. Karena sudah fokus pada hilirisasi, maka pendapatan dari biji nikel sangat minim, sekitar 189 US dollar saja. Namun, ekspor dari produk turunannya seperti ferronikel mencapai 13,6 miliar US dollar atau melesat sekitar 424,8%. Sedangkan di produk lain tembus di angka 5,98 miliar, terbang sekitar 635,2%. Hal ini juga dibuktikan dengan menguatnya ekonomi di pusat hilirisasi sebagai contoh di Maluku Utara. Ekonomi Maluku Utara mampu tumbuh sampai double digit dalam 8 kuartal terakhir. Sepanjang tahun 2022 saja, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mampu melambung hingga 22,94%. Level tersebut adalah yang tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hilirisasi ini juga mampu membawa Maluku Utara untuk menjadi salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang tetap tumbuh pada tahun 2020, selain Sulawesi Tengah dan Papua. Total nilai ekspor Maluku Utara pada tahun 2022 menembus hingga 8,19 miliar US dollar atau melesat 99,6%. Komoditas yang menyumbang persentase yang sangat besar yakni besi, baja, dan nikel, yang menyumbang sekitar 99,34% dari total ekspor. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal sendiri, menunjukkan Maluku Utara termasuk 3 besar dari tujuan investasi penanaman modal asing.
Maluku Utara mampu menarik investasi asing 4,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Mereka hanya kalah dari Sulawesi Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri mengakui lonjakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara merupakan buah manis dari hilirisasi. Hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Perlu diketahui, Maluku Utara terutama di wilayah Halmahera di sana merupakan basis perusahaan nikel terbesar di Indonesia, yakni Harita Nikel, dan di Halmahera Timur ada BUMN PT Aneka Tambang. Jika melihat data tersebut, di sini jelas bahwa program hilirisasi ini merupakan program yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika arti kata hilirisasi yang diadopsi oleh pemerintah sesuai yang ada di halaman resmi Kementerian Keuangan. Karena ada 2 poin yang sudah dipenuhi, yakni meredam bahan mentah dan nilai tambah. Yang jadi masalah sebenarnya mayoritas ekspor nikel Indonesia itu diserap oleh Cina. Menurut data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2022 saja, Indonesia melakukan ekspor nikel sebanyak 777.000 ton. Dan negara yang paling banyak tujuan ekspor, yaitu negara Tiongkok, dengan pengiriman sebanyak 661,7 ton. Sedangkan, sebagian besar perusahaan smelter di Indonesia itu mayoritas dari Cina. Jadi, dugaan saya pribadi nih, ini hanyalah sekedar dugaan teman-teman. Teman-teman bisa koreksi juga bila ada yang salah. Yang dimaksud hilirisasi bikin rugi atau bikin buntung nih oleh Bapak Faisal Basri, karena value dari keseluruhan produk nikel itu didapat oleh Cina. Contoh nih, smelter dari Cina. Hasil smelter juga diekspor ke Cina. Dan produk jadinya seperti baterai misalnya, itu semua jadi milik Cina. Kalau ini yang menjadi tolak ukur, ya Bapak Faisal Basri nggak bisa disalahkan juga teman-teman. Namun mungkin Bapak Faisal Basri lupa kenapa mayoritas perusahaan dari Cina yang paling banyak mendominasi di Indonesia, khususnya di bidang nikel. Meski sebenarnya ada beberapa negara nih, seperti Vale itu kan milik Brazil, BASF itu milik Jerman dan Prancis, Made by Good itu milik Korea dan lain-lain tuh. Tapi tetap saja mayoritas smelter di Indonesia itu milik Cina. Alasannya, kenapa paling banyak smelter yang ada di Indonesia itu berasal dari Cina? Karena Cina merupakan produsen baterai terbesar di dunia. Di antara 10 perusahaan supplier baterai terbesar di dunia, ada 6 perusahaan yang berasal dari Cina. Dan Cina mendominasi lebih dari 60% pasokan baterai di seluruh dunia. Jadi, ya wajar saja jika mayoritas diekspor ke Cina. Terlebih, di saat program hilirisasi ini dimulai, negara-negara Eropa yang mampu memberikan modal dan mempunyai teknologi bukannya mendukung malah digugat ke WTO. Sedangkan di sisi lain, Cina satu-satunya negara yang datang sebagai pahlawan dan mau mendukung serta berinvestasi di Indonesia di bidang smelter. Jadi wajar saja kalau Cina dapat karpet merah. Coba teman-teman bayangkan, jika Cina tidak mau berinvestasi di Indonesia kala itu, mau sampai kapan kita ekspor biji mentah? 10 tahun lagi, 20 tahun, atau 50 tahun ke depan? Saya rasa semua masyarakat Indonesia ingin kok hasil semua sumber daya alam Indonesia 100% value-nya itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya, bukan hanya Bapak Faisal Basri saja. Tapi kita juga perlu realistis, berbicara smelter, bukan hanya berbicara modal semata, tetapi juga ada teknologi. Sedangkan negara yang mempunyai teknologi di bidang smelter bisa dihitung dengan jari kok. Jika di Asia, hanya 3 negara yang memiliki teknologi di bidang smelter, yakni Cina, Korea, dan Jepang. Dan ketiganya itu punya smelter semua di Indonesia, cuma volumenya saja yang lebih kecil daripada Cina. Terlebih, Indonesia mewajibkan berbagi teknologi untuk para investor di bidang smelter. Sehingga nih, tanpa disadari oleh teman-teman semua, kita saat ini mempunyai korporat terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di smelter, baik emas, nikel, tembaga, aluminium, dan lain-lain.
Semuanya itu perlu proses teman-teman, bukan bim salah bim, ujuk-ujuk kita punya modal dan kita punya teknologi, nggak seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditambah di bawah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!